Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya, Devia. Kali ini saya akan membahas sedikit materi tentang mata kuliah Sains Masa Depan. Apa yang akan kita bahas ya? Oke, kali ini kita akan membahas tentang biosensor elektrokimia. Apa sih biosensor elektrokimia? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelumnya, perkenalkan dosen pengampu pada mata kuliah Sains Masa Depan ini yaitu Bapak Dr. Inyomantika MSI. Baik, biosensor elektrokimia ini akan kita kaji dari salah satu jurnal yang telah ditranslate dengan judul Kemajuan Terbaru dalam Biosensor Elektrokimia Berbasis Nanomaterial untuk Biomarker Kanker. Ini adalah sumber jurnalnya. Baik, cakupan bahasan yang akan kita bahas kali ini yaitu pertama, aspek permasalahan. Yang kedua, teori-teori yang digunakan. Yang ketiga adalah metode yang digunakan. Yang keempat, hasil pembahasan. Dan yang kelima, temuan atau kesimpulan. Apa sih aspek permasalahan yang akan kita bahas kali ini? Baik, kita mulai dari kanker. Kanker sekarang ini sangat sering terjadi, sangat sering dialami oleh berbagai pasien. Misalnya kanker paru-paru, kanker prostat, kanker usus, dan kanker lainnya. Ini menjadi salah satu penyebab kematian seorang pasien. Maka kita harus memiliki teknologi terbaru untuk mendiagnosis kanker secara lebih dini untuk menghindari kanker merajalela dan menimbulkan kematian tersebut. Oke, baik, setelah ditemukan oleh para peneliti, ditemukanlah ada sebuah biomarker kanker. Apa sih biomarker kanker ini? Biomarker itu adalah penanda biologis yang penting dalam membaca kondisi tubuh. Berarti biomarker kanker itu adalah penanda biologis yang dapat membaca kondisi tubuh terhadap kanker, adanya suatu kanker dalam tubuh ini. Biomarker kanker diproduksi dan disekresikan pada tingkat yang lebih tinggi dari sel dan jaringan kanker. Banyak protein yang telah diidentifikasi sebagai biomarker kanker. Contohnya, antigen spesifik prostat atau disingkat PSA, terus antigen karcinoembryonik atau CEA, kemudian alpha fetoprotein atau AFP. Selanjutnya, protein-protein tersebut telah diteliti dengan menggunakan teknik-teknik. Apa saja tuh tekniknya? Teknik yang pertama yaitu radioimmunoassay. Yang kedua, spektroskopi fluoresensi. Yang ketiga, spektroskopi massa. Yang keempat, kromatografi. Teknik-teknik ini sangat sensitif untuk mendeteksi adanya biomarker kanker dalam tubuh kita. Namun, secara bertahap, teknik-teknik ini ternyata sangat mahal. Harga pengobatannya sangat mahal dengan menggunakan teknik ini. Oleh karena itu, para peneliti mencari teknologi atau teknik terbaru agar harganya lebih terjangkau atau bahkan lebih murah. Baik, nah apakah itu? Ya, kita sebut sebagai biosensor elektrokimia. Biosensor elektrokimia ini dipelajari untuk mendeteksi biomarker kanker dengan harga yang lebih murah. Mari sekarang kita bahas tentang biosensor elektrokimia lebih dalam lagi. Jadi, yang kedua kita akan membahas teori-teori yang digunakan dalam biosensor elektrokimia. Kita mulai dari pengertian biosensor elektrokimia. Apa ya biosensor elektrokimia? Biosensor elektrokimia adalah perangkat analisis yang dibuat dengan memodifikasi permukaan elektroda dengan biomolekul seperti enzim, antibodi, dan DNA. Sensor ini digunakan dalam analisis biomedis, pemantauan lingkungan, dan juga kontrol proses di industri manufaktur makanan. Jadi ada banyak sekali fungsi dari biosensor elektrokimia dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, biosensor elektrokimia ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah biosensor glukosa dan yang kedua adalah biosensor nanomaterial. Apa perbedaan keduanya? Sebuah biosensor glukosa adalah biosensor enzim prototipe yang dibangun dengan melumpuhkan oksidasi glukosa.
pada permukaan logam atau elektroda karbon. Biosensor glukosa bergantung pada reaksi oksidasi glukosa yang dikatalis dalam larutan sampel. Contohnya, darah yang menghasilkan glukonolakton dan hidrogen peroksida. Hidrogen peroksida yang dihasilkan dioksidasi pada elektroda untuk menghasilkan arus listrik sebagai sinyal keluaran dari sensor tersebut. Sehingga biosensor glukosa saat ini banyak digunakan untuk menentukan kadar glukosa dalam darah untuk pengobatan pasien diabetes. Itu dia pembahasan tentang biosensor berbasis glukosa. Sekarang mari kita bahas lebih dalam mengenai biosensor berbasis nanomaterial. Oke, sebelumnya telah kita pelajari teknik-teknik dalam mendeteksi biomarker kanker. Yang tadi ada 4 jenis teknik itu. Namun ternyata teknik-teknik itu harganya cukup mahal secara ekonomis. Sehingga peneliti membutuhkan suatu teknik terbaru yang lebih sederhana dan lebih terjangkau bagi masyarakat sekitar. Oke. Nah, biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial ini menggunakan nanomaterial logam dan karbon sebagai komponen biosensor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan sensitivitas biosensor elektrokimia. Nanomaterial dapat digunakan dalam biosensor elektrokimia sebagai dua fungsi, yaitu pertama sebagai pengubah permukaan elektroda dan yang kedua adalah sebagai label sinyal. Ada dua ya fungsinya, pengubah permukaan elektroda dan juga sebagai label sinyal. Oke, untuk mengubah permukaan elektroda, hal ini sering dimodifikasi dengan bahan nanologam dan karbon, sehingga luas permukaan elektrodanya mengalami peningkatan. Jadi dimodifikasi dengan menggunakan adanya bahan nanologam. Nah, sedangkan untuk mempercepat atau untuk meningkatkan label sinyalnya, kita dapat dengan cara mempercepat transfer elektron, sehingga elektron-elektron dapat melintasi permukaan elektroda dan akan menghasilkan sinyal keluaran yang sangat kuat. Ini juga dengan adanya bantuan dari bahan nanologam dan juga karbon itu sendiri. Nah, biosensor elektrokimia memiliki 3 mode. Yang pertama itu adalah mode voltametri, yang kedua amperometri, dan yang ketiga impedometri. 3 mode ini dapat kita lakukan bergantung jenis analit dan material nano yang digunakan. Nah, ini adalah gambar dari bagaimana teknis biosensor elektrokimia berbasis nanomaterial itu bekerja. Untuk yang A itu adalah fungsi yang pertama, yaitu sebagai pengubah permukaan elektroda, prosesnya seperti itu. Dan yang B itu gambar atau proses bagaimana biosensor nanomaterial ini berfungsi sebagai label sinyal. Baik, selanjutnya kita ke bagian ketiga, yaitu metode yang digunakan dalam biomarker kanker. Metode-metode apa sih? Ada 3 metode. Yang pertama adalah biosensor berbasis nanopartikel logam untuk biomarker kanker, berbasis nanopartikel ya yang pertama, dan yang kedua adalah biosensor berbasis tabung nanokarbon untuk biomarker kanker. Yang ketiga, biosensor berbasis grafen untuk biomarker kanker. Jadi ada 3 jenisnya, berbasis nanopartikel, berbasis tabung nanokarbon, dan yang ketiga berbasis grafen. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, biosensor berbasis nanopartikel logam. Biosensor ini merupakan biosensor untuk mendeteksi biomarker kanker dengan menggunakan nanopartikel emas, atau ditulisnya AUMPS. Karena nanopartikel emas memiliki konduktivitas tinggi, afinitas tinggi, dan kompatibilitas untuk biomolekul. Nanopartikel emas adalah nanopartikel logam yang paling banyak digunakan untuk membangun biosensor elektrokimia. Nanopartikel emas dapat dibuat dengan mereduksi emas hidroksida atau AU3 menjadi emas dengan zat pereduksi seperti natrium borohidra dalam larutan. Fungsi dari biosensor berbasis nanopartikel logam juga ada 2. Yang pertama, untuk memodifikasi permukaan elektroda sensor dengan meningkatkan luas permukaan elektroda.
Yang kedua, sebagai label pensinyalan atau untuk menghasilkan sinyal elektrokimia dan meningkatkan intensitas sinyal. Tetap ya, biosensor elektrokimia berbasis nanopartikel itu ada dua fungsi. Sekarang mari kita bahas bagaimana biosensor nanopartikel ini berfungsi sebagai pengubah permukaan dan juga sebagai label pensinyalan. Perhatikan gambar berikut, ada dua buah proses. Yang A itu sebagai fungsi pengubah permukaan dan yang B itu adalah fungsi biosensor nanopartikel sebagai label pensinyalan. Perhatikan gambar. Gambar A pertama itu adalah ada sebuah elektroda. Nah, pada proses fungsi biosensor nanopartikel sebagai pengubah permukaan ini, kita memerlukan adanya nanopartikel. Nanopartikel ini kita gunakan nanopartikel emas. Ya, karena emas tadi memiliki konduktivitas yang tinggi gitu ya. Jadilah kita gunakan emas. Emas ini kita modifikasi pada elektroda. Akibatnya apa? Akibatnya dari modifikasi ini dapat meningkatkan luas permukaan efektif elektroda. Nah, luasnya akan semakin bertambah. Ketika luasnya semakin bertambah, maka akan ada kemungkinan semakin banyak, semakin besar jumlah biomolekul yang dapat dimobilisasi pada elektroda, sehingga fungsinya itu adalah sebagai pengubah permukaan. Gitu. Nanopartikelnya sebagai pengubah permukaan. Itu fungsi yang pertama. Nah, fungsi yang kedua yaitu sebagai label pensinyalan. Bagaimana prosesnya? Pada label pensinyalan ini, kita juga sama menggunakan nanopartikel emas. Jadi, nanopartikel emas ini digunakan sebagai label untuk menghasilkan sinyal elektrokimia dan meningkatkan intensitas sinyal. Label nanopartikel emas sering terkonjugasi dengan molekul sinyal seperti enzim dan senyawa aktif redoks lainnya. Yang kedua yaitu tentang biosensor berbasis tabung nanokarbon untuk biomarker kanker. Nah, biosensor ini adalah biosensor untuk mendeteksi biomarker kanker dengan menggunakan tabung nanokarbon. Karena tabung nanokarbon ini memiliki energi mekanik yang tinggi dan konduktivitas listrik juga termal. Tabung nanokarbon atau lambangnya adalah CNTS adalah molekul karbon dengan struktur berongga silinder yang memiliki dinding yang dibentuk oleh lembaran karbon hibridasi. Fungsi dari tabung nanokarbon pada biosensor juga ada dua. Yang pertama adalah sebagai modifikasi permukaan elektroda sensor untuk meningkatkan luas permukaan elektroda. Jadi, fungsi yang pertama untuk meningkatkan luas permukaan elektrodanya juga. Yang kedua sebagai label pensinyalan atau perancang. Untuk menyiapkan label pensinyalan karena rasio luas permukaan terhadap volumenya tinggi. Nah, ini adalah gambar prosesnya. Ya, proses dari fungsi biosensor tabung nanokarbon sebagai pengubah permukaan dan juga label pensinyalan. Ada gambar A dan gambar B. Gambar A ini menunjukkan persiapan tabung nanokarbon dinding banyak yang dimodifikasi dengan wadah Horseradis peroksida dan kon A. Ini prosesnya. Ini sebagai pengubah permukaan. Dan yang B ini sebagai label pensinyalan. Pada gambar B menunjukkan protokol untuk menentukan ekspresi gelikan pada sel kanker. Selanjutnya kita bahas tentang biosensor berbasis grafin untuk biomarker kanker. Apa sih biosensor berbasis grafin untuk biomarker kanker ini? Jadi di sini kita menggunakan suatu grafin namanya. Grafin itu adalah lembaran dua dimensi yang terdiri dari atom-atom karbon yang dibentuk silinder. Jadi dia sebenarnya bentuknya dua dimensi, tapi kita buat seperti lilitan sehingga berbentuk silinder dengan diameter berukuran nanometer. Ukurannya sangat kecil sekali, yaitu nanometer. Grafin memiliki energi mekanik yang sangat baik dan konduktivitas yang tinggi seperti CNT. Makanya grafin juga digunakan sebagai salah satu cara untuk membuat biosensor elektrokimia. Fungsi grafena yaitu sebagai pengubah elektroda dan juga label sinyal dalam biosensor elektrokimia. Sama ya, fungsinya sebagai pengubah elektroda atau permukaan elektroda dan juga sebagai label sinyal. Oke, nah perhatikan gambar berikut.
ada dua buah proses, yaitu proses A dan proses B. Proses A ini menunjukkan adanya persiapan pengurangan grafin oksidasi, dimodifikasi dengan tionin dan prusian biru. Ini adalah prosesnya, dan yang proses B ini adalah kondisi sensor antigen karsinoembrionik atau CEA dan alfa fetoprotein atau AFP berdasarkan elektroda yang dimodifikasi grafin oksidasi. Selanjutnya kita masuk ke hasil pembahasan. Karena kita tadi sudah membahas 3 metode yang kita gunakan dalam membuat biosensor elektrokimia, maka sekarang kita akan juga membahas berdasarkan 3 metode itu. Bagaimana hasil pembahasannya? Yang pertama adalah biosensor berbasis nanopartikel logam. Nah, pada biosensor berbasis nanopartikel logam ini kita menggunakan permukaan elektroda yang dimodifikasi dengan nanopartikel emas, tapi dengan berbagai prosedur seperti itu. Elektrodeposisi nanopartikel emas adalah cara sederhana untuk menyiapkan elektroda yang dimodifikasi nanopartikel emas. Biasanya nanopartikel emas diendapkan pada permukaan elektroda gasi karbon dengan menerapkan potensial konstan pada elektroda pembanding dalam larutan-larutan yang kita gunakan. Elektroda gasi karbon dimodifikasi nanopartikel emas ini selanjutnya dimodifikasi dengan protein-protein dan antibodi sehingga dapat memperoleh sebuah biomarker untuk mengobati adanya kanker hati. Nah, ada lagi cara lain atau alternatif lain untuk membangun elektroda yang dimodifikasi nanopartikel emas adalah dengan menyimpan nanopartikel emas yang telah disiapkan pada elektroda dengan metode seperti pelapisan celup, pengecoran jatuh, atau deposisi multilayer. Dalam prosedur ini, permukaan elektroda pertama-tama dilapisi dengan lapisan tunggal molekul atau film polimer yang dirakit sendiri untuk memfasilitasi pengendapan nanopartikel emas. Namun, dalam pembuatan permukaan elektroda yang dimodifikasi dengan emas ini terkadang memiliki berbagai masalah, gitu ya. Masalah-masalah dalam membangun imunisensor elektrokimia. Masalahnya apa sih? Yaitu tidak adanya sinyal listrik yang diperoleh dari reaksi imun. Itu sendiri. Jadi imun di tubuh kita juga tidak ada menunjukkan tanda-tanda untuk mendeteksi biomarker kanker itu. Ini karena imunokompleksasi tidak menghasilkan produk aktif redoks, tidak seperti reaksi enzimatik. Oleh karena itu, imunisensor elektrokimia harus digabungkan dengan senyawa aktif redoks untuk mendapatkan sinyal keluaran atau outputnya. Itu seperti antibodi sekunder, nanopartikel logam, senyawa pensinyalan, baik seperti enzim, QD, dan pewarna redoks. Seperti itu. Nah, yang kedua yaitu dengan metode biosensor berbasis tabung nanokarbon. Tabung nanokarbon adalah adanya peningkatan luas permukaan dan dengan konduktivitas tinggi dan kemungkinan memodifikasi permukaan secara kimia. Sehingga elektroda yang dimodifikasi tabung nanokarbon banyak digunakan untuk membangun biosensor kinesia tinggi untuk biomarker kanker. Nah, selain itu, tabung nanokarbon juga dapat digunakan sebagai perancah untuk menyiapkan label pensinyalan karena ada rasio luas permukaan terhadap volume yang tinggi. Yang terakhir yaitu dengan metode biosensor berbasis grafin untuk biomarker kanker. Grafena atau grafin sering dikombinasi dengan senyawa aktif redoks lainnya untuk meningkatkan aktivitas elektrokimianya. Perangkat elektrokimia mikrofluida dibuat pada kertas selulosa dengan fotolitografi, di mana 8 elektroda kerja dan elektroda referensi dan juga counter dicetak dengan tinta karbon. Elektroda kerja dimodifikasi dengan oksidasi grafin, diikuti dengan reduksi elektrokimia sehingga memperoleh RGO atau reduksi grafin oksidasi untuk memungkinkan modifikasi lebih lanjut dengan antibodi. Elektroda dimodifikasi dengan beberapa turunan grafin. Oksidasi grafin berlapis-lapis yang bertumbuh secara epitaksial itu dapat berfungsi untuk meningkatkan kinerja sensor biomarker kanker. Nah, untuk fungsi yang kedua yaitu grafin telah digunakan sebagai perancah. Jadi hasilnya grafin ini bisa digunakan sebagai perancah untuk membangun label pensinyalan untuk imunisensor elektrokimia. Caranya yaitu
dengan lembaran oksidasi grafin di karboksilasi masing-masing, kemudian dimodifikasi dengan toluidin blue atau TB disingkatnya, dan anti-CEA atau PB dan anti-AFP. Kita bahas ke pembahasan paling terakhir, yaitu tentang kesimpulan atau temuan-temuan yang bisa kita peroleh dari mengkaji jurnal tentang biosensor elektrokimia tersebut. Biosensor elektrokimia untuk biomarker kanker telah menggunakan nanopartikel logam dan nanomaterial karbon sebagai bahannya. Biosensor berbasis nano ini berfungsi untuk mendeteksi biomarker kanker dalam rentang konsentrasi yang sangat rendah, termasuk pikogram per milimeter. Nanomaterial yang kita gunakan untuk memodifikasi permukaan elektroda ini akan menyebabkan apa? Menyebabkan luas permukaan elektroda semakin meningkat. Ketika luas permukaan elektroda ini semakin meningkat, kita akan memperoleh apa saja? Yang pertama, kita akan bisa mempercepat transfer elektron. Dan yang kedua, kita dapat meningkatkan sinyal output biosensor tersebut. Kemudian, sinyal elektrokimia biosensor dapat ditingkatkan dengan menggunakan label sinyal yang terdiri dari nanomaterial dan antibodi sekunder. Sehingga kita dapat membuat simpulan dari mengkaji jurnal ini adalah biosensor dengan bahan nanomaterial ini ternyata mampu mendeteksi antibodi khusus untuk biomarker kanker. Jadi biosensor elektrokimia ini ternyata ampuh untuk mendeteksi biomarker kanker sehingga dapat kita gunakan untuk mencegah semakin banyaknya kematian akibat kasus penyakit kanker seperti itu. Nah, itulah pemaparan sedikit tentang biosensor elektrokimia yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah mengikuti, telah menonton pembahasan ini dari awal sampai selesai. Sampai bertemu lagi pada pembahasan selanjutnya. Terima kasih.